Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya siapapun kita memiliki kerinduan yang sama agar bangsa kita di mana kita berada menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membaca satu ayat firman Tuhan buat kita bagaimana supaya kerinduan kita boleh menjadi sebuah kenyataan supaya bangsa dan negara kita di mana kita berada menjadi bangsa yang maju dan diberkati Tuhan. Dari Amsal pasal 14 ya, ayat yang ke-34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Di sini jawabannya, saudara. Kalau bangsa kita melakukan kebenaran, menegakkan kebenaran, itu dalam bahasa Ibraninya adalah tzedakah, artinya kebenaran dan keadilan, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju, akan menjadi bangsa yang makmur, akan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Nah, saudara, kalau kita melihat bangsa-bangsa di dunia, ada 3 hal yang menjadi dosa bangsa. Yang pertama ialah masalah diskriminasi dalam penegakan hukum. Di sana kita melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran. Sering kita dengar istilah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, kalau setiap bangsa memperbaiki itu, artinya tidak pandang bulu, semua orang sama di mata hukum, baik di atas maupun masyarakat biasa, juga para elit dan orang-orang yang punya jabatan, apa yang menjadi pelanggaran mereka sama di mata hukum, kebenaran dan keadilan itu ditegakkan, maka bangsa itu akan menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, keadilan dan kebenaran dalam hal pemerataan pembangunan. Yang kita melihat di setiap bangsa di dunia, seringkali ada ketidakadilan dalam hal pemerataan pembangunan. Seringkali pembangunan itu menumpuk di daerah tertentu, bahkan semakin menumpuk setiap tahun. Yang sudah dibangun lagi, yang sudah baik semakin baik lagi, sementara masih ada pelosok-pelosok di tanah air di berbagai negara di dunia, termasuk di negara kita Indonesia yang belum pernah tersentuh oleh pembangunan. Itu juga dosa, ya. Dan yang ketiga ialah masalah korupsi. Ya, korupsi, mengelapkan uang untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, itu juga adalah dosa bangsa. Kita prihatin di beberapa negara di dunia, termasuk di negara kita Indonesia, yang belum ya terlepas dari kasus korupsi. Semakin ada penegakan keadilan kebenaran di bidang itu, tapi memang saya juga melihat ada kelonggaran sehingga tidak pernah terberantas yang namanya korupsi. Nah, saudara-saudara, pejabat Kristen yang dipercayakan Tuhan menangani sebuah negara atau menjadi pejabat di sebuah negara, termasuk di negara kita, Republik Indonesia, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen harus menjadi garda depan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu. Ya, yang pertama tadi masalah penegakan hukum, kita harus menjadi garda terdepan. Yang kedua ialah masalah pemerataan pembangunan. Kalau kita menjadi kepala daerah atau menjadi pejabat di negara, mari kita lihat supaya di negara kita ini ada pemerataan pembangunan. Di Papua, yes. Kalau bisa juga di Nias, yes. Kalau misalnya Papua dimekarkan, maunya juga Nias dimekarkan. Karena rentang kenal yang pendek itu akan merangsang, memicu kemajuan pembangunan di beberapa kawasan di negeri ini. Dan yang ketiga tadi masalah dosa korupsi. Ingat ya, kita sebagai orang Kristen harus menjadi garda depan ya. Kita kadang-kadang perhatiin justru para pejabat Kristen termasuk di tingkat menteri akhir-akhir ini terjebak dengan kasus korupsi. Saya sendiri sangat prihatin karena kita orang Kristen itu harus menjadi contoh, menjadi garda depan di dalam memberantas hal-hal yang seperti itu. Ya, ingat apa kata firman Tuhan, bahwa akar segala kejahatan ialah cinta uang. Karena memburu uanglah banyak orang menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Saudara, majunya sebuah negara apabila keadilan dan kebenaran ditegakkan.
Dan saya menghimbau, mengajak semua umat Kristen, pejabat-pejabat yang beragama Kristen, jadilah garda terdepan supaya bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Amin.